Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan tentang manajemen kualitas produk flat bar dari PT Jatim Taman Steel. Nah, sebelumnya di sini kita akan memperkenalkan diri kami anggota kelompok kami terlebih dahulu. Saya sebagai moderator, saya Adia Pasya Primowijaya dengan NPM-nya 33342501184. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mawar. Saya Maurke Deborah Rauli dengan NPM 33342501111. Saya Lisa Skian Fuadi dengan NPM 33342501185. Saya Musyafah Mumtaz Ramadan dengan NPM 33342500094. Saya Nol Christian Wangka dengan NPM 33334250081. Saya Nugrah Bintang Ahmad dengan NPM 33342501194. Baik, selanjutnya di sini ada materi tentang kualitas yang akan dijelaskan oleh Mawar. Silakan. Oke, kualitas merupakan kemampuan barang atau jasa dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Jika kita berbicara tentang kualitas, berarti berkaitan dengan seberapa mampu produk atau barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan dapat memenuhi atau memuaskan kebutuhan konsumen. Karena jika produk yang diciptakan atau yang dihasilkan tidak baik, maka konsumen tidak akan puas dan mau membeli kembali. Sehingga di sini tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan memuaskan kebutuhan pelanggan. Definisi kualitas bisa didasarkan pada pengguna. Jika misalnya pada pengguna, maka kinerjanya baik dan fiturnya lebih banyak. Jadi konsumen pasti tidak akan membeli suatu produk dengan kinerja yang buruk, atau konsumen menginginkan produk dengan fitur yang banyak. Selanjutnya berdasarkan produksinya, produk minimal harus sudah sesuai dengan standar dan proses produksinya tepat waktu. Karena jika berdasarkan standar berarti sudah sesuai dengan tujuan ataupun misi dari perusahaan yang pastinya berkaitan dengan konsumen atau pelanggan. Hal ini dapat dilakukan dengan adanya prosedur yang jelas supaya mendapatkan kualitas yang baik. Yang terakhir ada berdasarkan produknya, yaitu apakah spesifik dan terukur. Jika demikian, maka produk dapat diukur dengan jelas. Selanjutnya, manajemen kualitas produk adalah upaya yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memastikan bahwa produk atau jasa yang dihasilkan dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan, serta mampu memberikan kepuasan kepada pelanggan. Upaya ini dilaksanakan melalui pengendalian kualitas yang konsisten dan penerapan perbaikan berkelanjutan pada seluruh proses industri. Tujuan manajemen kualitas produk, penerapan manajemen kualitas produk bertujuan untuk menjamin konsistensi mutu produk agar sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Selain itu, manajemen kualitas juga bertujuan meminimalkan terjadinya cacat produk dan pemborosan dalam proses produksi, sehingga efisiensi dapat meningkat. Dengan kualitas yang terjaga, kepuasan ke pelanggan dapat ditingkatkan dan kepercayaan terhadap produk perusahaan dapat dipertahankan. Manajemen kualitas produk juga berperan dalam menekan biaya yang timbul akibat kegagalan kualitas, seperti biaya reward dan produk cacat. Pada akhirnya, kualitas yang baik akan meningkatkan daya saing perusahaan di tengah persaingan industri. Selanjutnya, Selanjutnya ada prinsip-prinsip manajemen kualitas produk. Yang pertama, itu ada fokus pada pelanggan, yang kedua ada kepemimpinan yang kuat, yang ketiga ada keterlibatan seluruh karyawan, yang keempat ada pendekatan berbasis proses, yang kelima ada perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement, yang keenam ada pengambilan keputusan berbasis data, dan yang terakhir ada hubungan yang saling menguntungkan dengan pemasok. Alat dan metode manajemen kualitas dalam penerapannya, manajemen kualitas produk didukung oleh berbagai alat dan metode, seperti siklus PDCA atau Plan, Do, Check, dan Act, yang digunakan sebagai pendekatan sistematis dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan proses. Yang kedua ada Six Sigma, digunakan untuk mengurangi variasi proses dan meningkatkan tingkat cacat
Menekan tingkat cacat produk. Yang ketiga ada diagram R atau flowchart, membantu memvisualisasikan alur proses kerja. Selanjutnya ada check sheet, digunakan untuk mengumpulkan dan mencatat data kualitas secara terstruktur. Yang selanjutnya ada diagram Pareto, membantu mengidentifikasikan masalah utama yang paling berpengaruh terhadap kualitas. Terus ada diagram sebab akibat atau fishbone, digunakan untuk menganalisis akar penyebab permasalahan kualitas. Selain itu, statistical process control atau CPC digunakan untuk memantau dan mengendalikan proses produksi secara statistik agar tetap berada dalam batas kendali. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit metode manajemen kualitas menggunakan Continuous Improvement Helix atau PDCA. Sebagai bagian dari penerapan manajemen kualitas produk, perusahaan menerapkan konsep continuous improvement yang dikembangkan oleh Dr. W. Edwards Deming melalui siklus PDCA atau Plan, Do, Check, Act. Siklus ini digunakan sebagai pendekatan sistematis untuk memastikan bahwa peningkatan kualitas dilakukan secara berkelanjutan dan terkontrol, bukan bersifat sesaat. PDCA membentuk suatu siklus perbaikan yang terus berulang, sehingga setiap proses yang telah dievaluasi dapat disempurnakan kembali berdasarkan hasil pengukuran dan analisis data. Yang pertama ada perencanaan atau plan. Tahap perencanaan merupakan langkah awal dalam siklus PDCA. Pada tahap ini dilakukan identifikasi permasalahan kualitas yang terjadi, baik berupa cacat produk, ketidaksesuaian proses, maupun keluhan pelanggan. Serta masalah teridentifikasi, dilakukannya analisis akar penyebab untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya masalah tersebut. Selanjutnya, perusahaan menyusun rencana perbaikan yang mencakup tujuan, metode, sumber daya, serta indikator keberhasilan yang akan digunakan sebagai tolak ukur. Yang kedua itu ada pelaksanaan atau DU. Pada tahap DU merupakan tahap pelaksanaan dari rencana yang telah disusun sebelumnya. Pada tahap ini, rencana perbaikan kualitas diimplementasikan dalam skala terbatas atau sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Pelaksanaan dilakukan dengan mengikuti standar kerja yang telah disusun agar hasilnya dapat dievaluasi secara objektif. Selain itu, pada tahap 2 juga dilakukan pencatatan data dan dokumentasi produk sebagai bahan evaluasi pada tahap berikutnya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap perubahan yang dilakukan dapat ditelusuri dan dianalisis dampaknya terhadap kualitas produk. Yang ketiga ada pengecekan atau cek. Tahap cek merupakan tahap evaluasi terhadap hasil pelaksanaan perbaikan. Pada tahap ini dilakukan pengukuran dan analisis data untuk menilai apakah rencana yang telah diterapkan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Hasil aktual dibandingkan dengan target atau standar yang telah ditetapkan pada tahap perencanaan. Melalui tahap cek, perusahaan dapat mengetahui apakah terjadi peningkatan kualitas, penurunan tingkat cacat, atau perbaikan kinerja proses. Jika masih ditemukan penyimpangan atau hasil yang belum optimal, maka diperlukan tindakan korektif pada tahap selanjutnya. Yang keempat ada act atau tindakan. Tahap tahap terakhir ini merupakan tahap pengambilan tindakan berdasarkan hasil evaluasi. Jika perbaikan yang dilakukan terbukti efektif, maka tindakan tersebut distandarisasi dan ditetapkan secara luas sebagai prosedur kerja baru. Namun, jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa perbaikan belum optimal, maka dilakukan penyesuaian atau perencanaan ulang untuk memulai kembali siklus PDCA. Tahap X menegaskan bahwa perbaikan kualitas bersifat berkelanjutan, di mana setiap hasil evaluasi menjadi dasar untuk peningkatan berikutnya. Sekian dari saya. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Alisa. Kita masuk ke dalam profil perusahaan. PT Jatim Taman Steel Manufacturing atau PT JTS merupakan perusahaan manufaktur baja khusus atau special steel yang berdiri sejak tahun 1971 dan beroperasi di Jawa Timur. Perusahaan ini merupakan bagian dari Mitsubishi Steel Group asal Jepang, sehingga mengadopsi teknologi, standar mutu, dan filosofi kerja internasional. Dengan pengalaman lebih dari 5 dekade, PT JTS menjadi salah satu produsen baja khusus yang memiliki peran penting dalam mendukung industri otomotif, konstruksi, dan manufacturing di Indonesia maupun di kawasan Asia Tenggara. Dalam kegiatan operasionalnya, PT Jatim Taman Steel MFG memproduksi berbagai jenis
produk baja khusus, antara lain seperti flat bar, round bar, dan billet. Produk-produk tersebut dirancang untuk memenuhi kebutuhan industri yang menuntut kekuatan mekanik tinggi, ketahanan aus, dan konsistensi kualitas. Proses produksi dilakukan secara terintegrasi mulai dari pembuatan billet hingga proses rolling mill, sehingga kualitas produk dapat dikontrol secara menyeluruh. PT Jatim Steel memiliki dua fasilitas produksi utama, yaitu Plant 1 di Sidoarjo yang berfokus pada pembuatan billet dan Plant 2-nya di Gresik yang berfungsi sebagai rolling mill. Dalam menjamin mutu produk, perusahaan menerapkan sistem manajemen kualitas dan telah memproduksi berbagai sertifikat C seperti ISO, JIS, dan SNI. Hal ini menunjukkan komitmen perusahaan dalam menghasilkan produk baja yang memenuhi standar nasional maupun internasional. Selanjutnya, PT eh, PT Jatim Taman Steel memiliki visi misi. Yang pertama ada visinya yaitu menjadi produsen special steel terkemuka dengan kualitas yang terbaik di bidangnya, dengan insana berkomitmen tinggi dan mampu diandalkan serta peduli terhadap lingkungan. Kemudian PT JTS memiliki misi yaitu memproduksi flat bar dan round bar special steel untuk industri dan industri komponen otomotif dengan kualitas prima dan harga kompetitif serta ramah lingkungan. Selanjutnya, PT Jatim Taman Steel Manufacturing mempunyai 3 produk. Yang pertama ada flat bar. Flat bar merupakan produk baja berbentuk batang pipih atau persegi panjang yang diproduksi melalui proses hot rolling dari fillet baja. Flat bar memiliki permukaan yang relatif rata dengan ketebalan dan lebar tertentu sesuai dengan spesifikasinya. Produk ini banyak digunakan dalam konstruksi, fabrikasi struktur baja, rangka mesin, dan komponen industri, serta pembuatan alat berat. Kualitas flat bar ditentukan oleh keseragaman dimensi, kekuatan mekanik, ketahanan terhadap beban, serta kualitas permukaan yang bebas dari cacat, serta retak atau deformasi. Yang kedua ada round bar, adalah produk baja berbentuk batang silinder atau bulat yang juga dihasilkan dari proses penggulungan billet baja. Round bar memiliki karakteristik kekuatan yang baik dan distribusi tegangan yang merata, sehingga sangat cocok digunakan sebagai poros shaft, baut, mur, komponen mesin, dan bagian struktural yang mengalami beban dinamis. Dalam industri manufaktur, round bar sering menjadi bahan baku utama untuk proses lanjutan seperti machining, forging, dan heat treatment. Kualitas round bar ditentukan oleh keseragaman diameter, struktur mikrobaja, serta sifat mekanik seperti kekuatan tarik dan ketangguhan. Kemudian ada billet bar merupakan produk baja setengah jadi yang berbentuk batang persegi atau persegi panjang dengan ukuran standar yang menjadi bahan baku utama untuk memproduksi flat bar, round bar, maupun produk baja lainnya. Billet bar diproduksi melalui proses peleburan baja dan pengecoran kontinu, kemudian dipotong sesuai panjang tertentu. Billet memiliki peran penting dalam rantai produksi karena kualitas billet sangat menentukan kualitas produk akhir. Billet bar yang berkualitas harus memiliki komposisi kimia yang sesuai, struktur internal yang homogen, serta bebas dari cacat internal seperti porositas dan retak. Baik, selanjutnya ada analisis pengendalian kualitas produk flat bar dengan metode Six Sigma pada PT Jatim Taman Steel yang akan dijelaskan oleh saya. Boleh dilanjut? Nah, apa sih yang dimaksud dengan Six Sigma? Six Sigma itu adalah sebuah cara perusahaan untuk dapat mengembangkan kapasitas proses bisnis. Nah, Six Sigma ini sendiri itu berasal dari para insinyur USA yang menerapkan bahwa Six Sigma ini mengurangi tingkat kegagalan dalam proses produksi karena hal tersebut merupakan cerminan kualitas tingkat tinggi yang sesuai. Nah, dalam Six Sigma ini memiliki tujuan. Tujuannya itu adalah meningkatkan performa dan menurunkan tingkat kesalahan. Nah, dalam Six Sigma juga memiliki prinsip. Apa prinsip dari Six Sigma itu? Six Sigma memiliki prinsip yang pertama adalah fokus pada konsumen. Yang kedua adalah mengukur value stream dan identifikasi masalah. Yang ketiga adalah eliminasi proses yang tidak perlu. Yang keempat adalah partisipasi semua pihak. Dan yang kelima adalah
ekosistem yang fleksibel dan responsif. Boleh dilanjut? Nah, di sini bisa kita lihat ada sebuah diagram Six Sigma atau yang biasa disebut dengan DMIIC. Yang pertama D-nya itu adalah define. Apa yang dimaksud dengan define? Define adalah sebuah metode penentuan masalah, tujuan, dan proses. Dan selanjutnya ada measure. Apa yang dimaksud dengan measure? Measure adalah pengukuran masalah, performa produk, dan evaluasi sistem pengukuran. Yang ketiga ada analysis atau analisis. Analisis adalah analisis efektivitas dan efisiensi proses untuk mencapai tujuan sebuah produk. Selanjutnya ada improve. Improve adalah identifikasi cara perbaikan atau pengembangan suatu produk atau proses. Selanjutnya adalah control. Control ini adalah proses penilaian performa, implementasi strategi terhadap tahap-tahapnya. Selanjutnya di sini ada data yang akan dijelaskan oleh Noel. Baik, terima kasih. Jadi pada penelitian ini, data yang dipakai adalah produksi flat bar dengan ukuran 8 mm kali 70 mm kali 5028 mm dengan grade SUP 9. Data yang diambil ini dari periode bulan Oktober sampai Maret, yaitu 6 bulan ya, dengan target defect yaitu 5%, tetapi rata-rata defect per bulannya itu 6%, 6,48%, yang dimana melebihi target defect yang seharusnya. Tabel data jenis defect di sini ada cacat permukaan, cacat kobal atau scratch, cacat bengkok atau bending, cacat bengkok potongan pertama atau local snake, cacat bergelombang atau wave, cacat melintir atau twist, cacat tebal not good atau thick not good, panjang not good atau length not good, lebar not good atau wide not good, cacat pemotongan atau end crop. Selanjutnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian diagram Pareto. Diagram Pareto ini digunakan untuk menentukan critical to quality atau CTQ pada proyek Six Sigma yang didasarkan pada hasil produksi yang menyimpang dengan kualitas yang telah ditentukan. Bisa dilihat pada gambar, dari gambar 1 diketahui bahwa defect produk yang terjadi pada flat bar ukuran 8 mm kali 70 mm kali 5028 mm dengan grade SUP 9 didominasi oleh 4 jenis produk defect, yaitu defect local snake, defect surface, defect koba, dan defect bending dengan persentase masing-masing sebesar 18%, 17%, 16%, dan 15%. Di mana persentase kumulatif untuk jenis kecacatan tersebut mencapai 66,5%. Nilai tersebut sesuai dengan aturan pengelompokannya, 80-20. Artinya, 80% masalah yang timbul dari produk yang dihasilkan dari 20% jenis kecacatan. Sehingga untuk mengurangi jumlah produk cacat sampai tingkat 80%, cukup dengan menganalisis keempat jenis cacat tersebut. Oke. Selanjutnya, statistical process control atau SPC. Jadi pengukurannya ini dilakukan dengan menggunakan metode SPC dengan jenis P-chart. SPC digunakan untuk mengendalikan dan memantau tingkat kecacatan produk flat bar menggunakan P-chart berdasarkan data produksi periode Oktober 2020 sampai Maret 2021. Hasil analisis menunjukkan proses produksi masih berada dalam batas kendali statistik, namun rata-rata defect sebesar 6,48% belum memenuhi target perusahaan, yaitu 5%. Penerapan SPC menjadi dasar identifikasi ketidakstabilan proses dan defect dominan untuk analisis lanjutan menggunakan metode Six Sigma dan FMEA. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ini pada tahap pertama perhitungan itu tahap uji batas kontrol tingkat defect produk dengan P-chart. Di tahap pertama perhitungan itu menghitung rata-rata kecacatan atau MEAN dengan rumus dan perhitungan yang terlampir. Yang kedua itu menentukan upper control limit atau UCL. Yang ketiga menentukan lower control limit atau LCL. Setelah perhitungan ini dilakukan, diperolehlah P-chart seperti yang terlampir seperti ini dan didapatkan grafik seperti itu. Selanjutnya.
Untuk perhitungan selanjutnya itu pengukuran DPMO dan nilai sigma. Yang pertama itu menghitung nilai defect per unit. Yang kedua menghitung total opportunity atau TOP. Yang ketiga menghitung defect per opportunity atau DPO. Yang keempat menghitung defect per million opportunity atau DPMO. Yang kelima menghitung nilai sigma dan didapatkan angka-angka seperti yang terlampir. Selanjutnya. Setelah perhitungan-perhitungan tadi dilakukan, diperoleh data seperti yang berikut. Untuk perhitungan yang tadi dilakukan itu hanya perhitungan pada periode Oktober 2020. Untuk periode November, Desember, Januari, Februari, dan Maret itu perhitungannya dilakukan dengan cara yang sama, dengan rumus yang sama, dan diperoleh angka-angka seperti yang ada di tabel ini. Dan diperoleh CTQ rata-rata yaitu sebesar 4, DPU yaitu 0,064751, TOP rata-rata sebesar 157.771, DPU rata-rata yaitu 0,016188, DPMU rata-rata yaitu sekitar 16.188, dan nilai sigma 3,64. Baik, selanjutnya untuk diagram sebab akibat akan dibacakan oleh Bintang. Oke, baik. Terima kasih untuk moderator. Sini saya akan menjelaskan diagram sebab akibat atau Weisbond. Pada slide ini ditampilkan diagram sebab akibat yang digunakan untuk menganalisis penyebab terjadinya cacat atau defect dalam proses produksi. Diagram ini membantu kita melihat masalah secara sistematis, bukan hanya dari satu sisi saja. Secara umum, tujuan Fishbone adalah mengidentifikasi penyebab utama suatu masalah, memudahkan pengambilan keputusan perbaikan, dan meningkatkan kualitas proses produksi. Yang pertama, pada diagram di sebelah kiri membahas cacat local snake, yaitu cacat pada permukaan produk yang bentuknya menyerupai ular kecil. Yang pertama ada man atau manusia. Penyebab dari sisi manusia biasanya berasal dari operator operator kurang memahami setting furnace dan kecepatan roll. Lalu ada kurangnya pemahaman atau kepatuhan terhadap SOP. Hal ini dapat menyebabkan kesalahan pengaturan yang berdampak langsung pada kualitas produk. Lalu yang kedua ada metode. Dari sisi metode kerja, prosedur setting rolling belum standar. Pengawasan proses masih kurang ketat. Akibatnya, proses berjalan tidak konsisten dan memicu munculnya defect. Yang ketiga ada machine atau mesin. Penyebab dari mesin antara lain roll out atau tidak sejajar, strength handling pocket rusak, kecepatan roll tidak stabil. Masalah mekanis ini sangat berpengaruh terhadap hasil akhir produk. Lalu yang keempat ada environment atau lingkungan. Faktor lingkungan juga berperan seperti suhu area produksi panas, kebisingan tinggi yang membuat operator kurang fokus. Pada gambar sebelah kiri, yaitu diagram sebab akibat defect surface, yaitu cacat pada permukaan produk. Yang pertama, man atau manusia, operator tidak melakukan pemeriksaan dan pembersihan roll secara rutin, lalu kurang teliti dalam pengawasan proses. Yang kedua ada metode, setting mesin descaler belum optimal, prosedur kerja belum dijalankan secara konsisten. Yang ketiga ada machine atau mesin, roll dan tabel roller kotor, tekanan air descaler tidak stabil. Kondisi ini menyebabkan kotoran menempel dan merusak permukaan produk. Lalu yang keempat ada environment, lingkungan, suhu ruang produksi yang tinggi, konsentrasi kerja operator menurun. Baik, bisa di next. Oke, baik. Pada pada diagram sebab akibat jenis defect koba, diagram di bagian kiri menjelaskan penyebab terjadinya defect koba, yaitu cacat yang muncul akibat gangguan pada proses dan material. Cacat pada man atau manusia, dari sisi manusia penyebab utamanya adalah operator kurang teliti melakukan pemeriksaan seperti memastikan pelat berada pada posisi yang benar, lalu kurangnya kedisiplinan dalam pengecekan awal proses. Kesalahan kecil dari operator dapat berdampak besar pada kualitas produk. Lalu yang kedua ada metode.
Dari sisi metode kerja, area pengelilingan sempit sehingga menyulitkan proses maintenance. Lalu prosedur perawatan tidak berjalan optimal. Hal ini menyebabkan kondisi mesin tidak selalu siap digunakan. Lalu yang ketiga, ada material. Penyebab dari material yaitu spesifik material PCD terlalu keras dan kasar. Permukaan material yang tidak sesuai standar sehingga mudah menimbulkan cacat. Lalu yang keempat ada mesin. Dari sisi mesin, desain strengthening plate menyatu dengan tuas penggerak. Kondisi ini membuat proses perbaikan dan penyelatan menjadi sulit. Lalu yang kelima ada lingkungan, area kerja kotor dan banyak oli. Kondisi ini mengganggu kenyamanan dan konsentrasi kerja operator. Lalu, pada gambar diagram sebelah kanan menjelaskan penyebab terjadinya defect bending, yaitu cacat berupa pembengkokan produk. Yang pertama, dari manusia. Operator kurang sigap dalam mengantisipasi gangguan mesin, kurangnya pengalaman dalam menangani kondisi tidak normal saat proses berjalan. Lalu yang kedua ada metode. Setting mesin rolling belum mengacu pada SOP. Prosedur kerja tidak dijalankan secara konsisten. Lalu yang ketiga ada mesin, gearbox aus, roll bearing pecah, roll atas dan bawah tidak sejajar sesuai standar. Masalah pada komponen mesin ini sangat berpengaruh terhadap kestabilan bentuk produk. Lalu yang terakhir ada lingkungan, suhu tinggi dan kebisingan di area kerja. Kondisi ini meningkatkan risiko kesalahan saat penyetelan mesin. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya di sini bisa di next. Di sini ada action plan atau yang bisa dibilang atau usulan rancangan perbaikan terhadap akar masalah yang dijelaskan pada berikut. Nah, dalam action plan ini bisa dilihat upaya peningkatan kualitas difokuskan pada tindakan teknis dan materialnya seperti penyesuaian kecepatan roll dengan costing style 12, yang kedua ada perawatan rutin, terus yang ketiga ada penggantian material sparking plate dari FCD menjadi FC25, dan yang terakhir ada penjadwalan pelumas gearbox menggunakan gears untuk mencegah kausan dini. Nah, boleh di next. Baik, selanjutnya di sini ada kesimpulan dari produk PT Timah. Dari produk PT Jatim Taman Steel. Di kesimpulan ini bisa kita ketahui nilai DPMO sebesar 16.188 dengan tingkat sigma 36,64, menunjukkan bahwa kualitas proses produksi masih berada pada rata-rata industri manufaktur di Indonesia, sehingga masih terdapat peluang yang cukup besar untuk dilakukan peningkatan kualitasnya. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa cacat local snake disebabkan oleh ketidaksesuaian kecepatan roll atau roller. Cacat surface terjadi akibat kinerja di mesin disclairer yang kurang optimal, serta kondisi permukaan roll dan roll table yang kotor oleh scale. Nah, selanjutnya cacat koba. Yang cacat koba ini disebabkan oleh kausan atau ketajaman sparking plate serta penggunaan material FCD atau declined cast iron. Sedangkan untuk cacat bending itu terjadi akibat kerusakan pada gearbox. Berdasarkan temuannya, perbaikan ini difokuskan untuk penanganan seluruh sumber penyebab cacat produk secara menyeluruh. Perbaikan yang diusulkan meliputi pergantian speed roll dengan costing steel light 12 serta pemantauan kinerja motor listrik untuk mengatasi cacat local snake. Selanjutnya pemeriksaan dan pembersihan roll serta roll table pada setiap shift disertai perawatan rutin mesin disclairer khususnya pada bagian nose untuk mengurangi cacat surface. Nah, selanjutnya ada maintenance dan penggantian sparking plate serta perubahan material dari FCD menjadi FC25 untuk mengatasi cacat koba. Selanjutnya penjadwalan pelumas gearbox secara rutin menggunakan gears guna
mencegah terjadinya cacat bending. Dengan penerapan usulan perbaikan tersebut secara konsisten, diharapkan untuk peningkatan cacat produk dapat ditekan dan kualitas proses produksinya dapat meningkat secara berkelanjutan. Mungkin itu saja dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.